Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfarman SPDI, guru PAI di SMP Negeri 2 Kota Solo. Sekarang saya sebagai mahasiswa PPG PAI BID 2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya mengambil video pembelajaran berbasis PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar PAI dengan model pembelajaran kita PBL nantinya. Untuk itu Bapak menyapa kamu semua, ya. Apakah sudah siap untuk belajar PAI hari ini? Sudah siap untuk belajar PAI? Jadi sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita siapkan dulu. Silakan ketua kelas siapkan. Sebelum kita belajar, kita ambil absen dulu. Abdurrahman Adakil, Hadir Pak. Adifa Zakira, Abi Valen. Sesudah kita ambil absen, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu minggu lalu pelajaran kita apa? Bapak. Ya, apa? Kepada malaikat, Pak. Beriman Kepada malaikat, Pak. kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang masih ingat tentang tugas malaikat? Salah satu tugas malaikat Jibril apa kemarin? Siapa yang tahu? Menyampaikan wahyu, Pak. Menyampaikan wahyu. Bagus. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kepada siapa disampaikan oleh malaikat itu? Kepada Nabi dan Rasul. Jadi itu tugas malaikat Jibril. Siapa lagi yang bisa menyebutkan salah satu tugas malaikat Israel? Pak. Ya, siapa? Alika, Pak. Memiliki tugas mencabut nyawa Allah juga. Ya, malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup, termasuk kita manusia ini. Itu malaikat Israel itu. Tumbuhan juga malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Binatang seperti itu, yang namanya makhluk hidup. Berikut. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita adalah bab ke-9, rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala
dalam beribadah kepadanya. Ruksoh namanya. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan keringanan. Keringanan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji yang kita lakukan. Itu ada keringanannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cakupan materi kita untuk hari ini? Yang pertama, pengertian rukhsah. Itu rukhsah menurut bahasa keringanan atau kelonggaran, sedangkan menurut istilah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi yang rukhsah itu memberikan kemudahan dan memberikan keringanan kepada kita dalam melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep rukhsah dalam beribadah secara mendalam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini sebelum kita memasuki materi kita, pertanyaan pemantiknya, pertanyaan awal, apa yang Anda ketahui tentang rukhsah? Apa tadi rukhsah? Ya. Kemudahan atau keringanan yang diberikan Allah dalam beribadah. Ya, keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang disebut dengan rukhsah. Yang kedua, mengapa rukhsah sangat penting dalam kehidupan kita? Apa contoh rukhsah yang dilaksanakan dalam beribadah? Siapa? Ya, salah satu rukhsahnya sholat. Orang yang sakit boleh tidak melaksanakan sholat. Ya, seperti biasanya. Boleh tidak melaksanakan sholat seperti biasanya. Sholat itu kan berdiri. Sesudah berdiri apa lagi? Kalau tidak bisa mampu berdiri, duduk. Itu keringanan juga itu. Kalau orang jauh, musafir, perjalanannya jauh, itu boleh disebut dengan menjamak atau mengkasar sholat. Itu yang disebut dengan rukhsah di dalam kita melaksanakan ibadah. Untuk itu kita lihat sebelum kita memasuki nonton video, kita lihat dulu ice breaking bersama-sama. Ya, ice breaking bersama satu kali cukup. Nah, coba sama-sama. Aku hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semuanya hebat. Oke, kita tonton video tentang rukhsah. Nah, kita lihat bersama tentang rukhsah.
Jadi speaker kita tidak ada, jadi tolong dijaga suaranya, tidak ada suara. Karena kita ketergantungan speaker agak susah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang rukhsah. Bersama saya Kamila Rosdia. Teman-teman tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain. Mana pembesarnya? Pembesarnya mana? Tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, coba kita perhatikan bersama dulu. Boleh tidak melaksanakan puasa karena dalam perjalanan atau sakit dan dibandingkan hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Surah At-Tawbah surah kedua ayat 286 disebutkan. Artinya Allah tidak memberi seseorang agar sesuatu sesuai dengan kesempatan dia mendapatkan dari kebaikan yang dikerjakannya. Dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Pada pengudaran ayat di atas, Allah SWT memberikan hukuman kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan lebih dari apa yang diusahakan, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan dengan yang berat dan suka. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? A. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku serius dosa atau ingatkan sesuatu hukum. Dikarenakan musafir atau sakit. B. Rukhsah bertujuan mula untuk menjaga kesulitan dan menghendaki keringanannya sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah keringanan. Rukhsah terbagi dua macam, yaitu A. Rukhsah yang mengandung ihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. B. Rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Rukhsah dalam salat. Dan apabila kamu sebagian luka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh dan nyata. Untuk Ayat 1 sampai 5. Salat jamaah boleh dilakukan bagi orang dan melakukan perjalanan jauh atau berkondisi darurat. Salat jamaah boleh dilaksanakan pada waktu salat yang benar. Salat yang kedua
ada bulan dari satu orang sakit. Artinya yaitu beberapa maka beberapa dari tahun ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu jauh berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa banyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik bagimu, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah kedua 184. 2. Musafir adalah orang yang sedang dalam berpergian. 3. Zakat. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat atau diwakilkan. 3. Pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Rukhsah dalam berhaji. Ibadah haji memiliki merupakan napaktilah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di masa lalu. Haji mabrur itu merupakan harapan semua jamaah haji. Mereka berupaya mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakannya, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. 1. Hukum ibadah haji. Bagi yang mampu, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, keluarga yang ditinggalkan, dan kemampuan fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaannya, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. 3. Penundaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. 2. Pelaksanaannya. Cara melaksanakan ibadah haji. 4. Cara melaksanakan ibadah haji. Boleh memilih tamatu, qiron atau irfad. Pertama, irfad yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. 2. Tamatu, yang umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. 3. Qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. 5. Boleh diwakilkan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Badal haji atau al-hajj al-ghair melakukan ibadah haji untuk orang lain. 6. Penggantian dam. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci. Setelah kita menonton video tadi, kita lihat video tadi, kita amati tentang rukhsah dalam ibadah itu, sholat, puasa, dan zakat dan haji. Untuk sekarang ada tugas kelompok kita masing-masing. Jadi kita dibagi 4 kelompok. Ya. Di sini sajalah. Ini 1 kelompok, 2 kelompok. Ini bagi 2, 3 kelompok. Ini depannya 4 kelompok. Nah, untuk itu kita bagi kelompok dulu. Silakan. Tuh. Kita bagi kelompok, 4 kelompok. Mejanya 6. Coba. Nanti kita susun kembali. Share ke sini. Majukan. Sudah kita susun kelompok.
Jadi masing-masing kelompok nanti ada tugas. Tugasnya apa? Mengisi LKPD secara berkelompok. Apa isi LKPD-nya di situ? Yang kamu jawab di situ, mengapa ada rukhsah dalam beribadah itu. Yang kedua, apa saja yang termasuk rukhsah dalam beribadah? Itu kamu diskusikan nanti. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rukhsah terhadap ibadah seseorang. Jadi itu kamu cari nanti dalam kelompok. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, jadi di situ kita cari nanti kelompok masing-masing memberikan tanggapan, masing-masing nanti mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Jadi intinya apa? Diharapkan di sini kerja kelompok, kerjasamanya saling membantu di antara satu sama yang lain. Nah, untuk sekarang silakan, apa tugas kelompok kita hari ini? Itu tugas kelompok kita. Mendiskusikan materi yang sudah ditentukan. Kedua, masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja kelompok yang sudah disediakan. Berikut, kelompok yang lain nanti kalau diskusinya sudah selesai ditampilkan, menanggapi hasil presentasi yang disampaikan oleh temannya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-temannya. Ya, oke. Nanti silakan dikerjakan kerja kelompok. Kerjakan kelompoknya masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya, silakan kerjakan. Ini nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Mengapa ada rukhsah dalam beribadah? Nah, silakan kerjakan. Adakah kendala yang dihadapi ketika berkelompok? Atau wanita hamil boleh berpuasa, Pak? Dalam agama kita diberikan keringanan. Keringanannya apa? Wanita hamil boleh tidak berpuasa. Ya, boleh kita tidak berpuasa. Bagi yang mengalami seperti itu, bagi perempuan. Ada lagi yang terkendala tentang kelompok kita hari ini? Silakan kalau ada. Tidak? Ya, oke. Ya, terima kasih. Untuk yang mengerjakan silakan kerjakan, bagi yang belum siap silakan disiapkan. Tapi bagi yang sudah, untuk hari ini siapa yang sudah? Ya sudah kelompoknya. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampaikan baik-baik. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok saya. 1. Mengapa ada rukhsah dalam beribadah? Rukhsah dalam beribadah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hati-hati membacakannya. Ini adalah salah satu bentuk rahmat, kasih sayang, dan keadilan Allah kepada umat manusia. Dua, apa sajakah yang termasuk rukhsah dalam beribadah? Rukhsah atau keringanan dalam beribadah mencakup berbagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Rukhsah dalam sholat. Bagaimanakah pengaruh rukhsah terhadap ibadah seseorang? Rukhsah dalam ibadah memiliki pengaruh yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Satu, mempermudah pelaksanaan ibadah. Dua, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Tiga, mencegah beban berlebihan dalam ibadah. Empat, menjaga konsistensi dalam ibadah. Lima, mengurangi tekanan psikologi. Enam, meningkatkan pemahaman terhadap syariat. Tujuh, mendorong rasa syukur dan takwa. Delapan, menciptakan kehumanisan sosial. Ya, tutup. Itulah hasil dari kelompok. Itulah hasil dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tunggu dulu. Terus lanjutkan. Ada yang mau bertanya pada kelompok 1, silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Gimana kalau kita mau sholat tapi air tidak ada di lingkungan sekitar? Bolehkah kita tayamum Pak? Boleh. Carilah tanah yang dianggap bersih untuk melakukan tayamum. Ya, jadi boleh carilah tanah untuk kita melaksanakan tayamum. Dari hasil diskusi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1 tadi, kita sama-sama bisa menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, rukhsah dalam adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah bagi umat Islam dalam kondisi tertentu dengan tujuan agar ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan tidak memberikan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kita melakukan rukhsah itu supaya ibadah kita dapat keringanan atau kemudahan yang tidak memberikan kepada diri kita dalam melaksanakan ibadah. Berikut. Apa hikmah rukhsah dalam kehidupan kita? Yang pertama, kemudahan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariat dengan adanya rukhsah. Kemungkinan setiap muslim dapat menunaikan ibadah. Yang kedua, menumbuhkan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hikmah dari kita melaksanakan ibadah. Untuk hari ini refleksi kita bersama, ya, terutama kepada kamu yang Bapak hari ini ajarkan tentang materi. Apakah kamu merasa lebih memahami tentang konsep rukhsah setelah melakukan pelajaran hari ini? Leado pemahaman awak untuk hari ini untuk tentang materi rukhsah. Tidakkah? Lain. Oke. Rekod, apakah metode pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan hari ini? Ini adalah metode PBL namanya. Kamu merasa senang menghadapinya? Senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita tentang rukhsah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita berikut yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertemuan kita minggu depan. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita tentang rukhsah.
Ya, hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.